Oke, sekarang kalau mau jadi front-end engineer tapi dengan level yang lebih tinggi lagi, itu apa yang perlu dipelajarin? Pastiin kalian udah pahamin ya HTML, CSS, JavaScript. Terus kalau misalnya kalian dapat tugas misalnya, tolong buat landing page kayak gini, kalian udah nggak bingung lagi gimana cara buatnya, maka kalian bisa belajar ke langkah yang berikutnya. Nah, selanjutnya kalian perlu belajar yang namanya version control system. Version control system ini gunanya buat apa? Gunanya ini untuk kolaborasi antar developer. Jadi biasanya dalam satu tim development itu lebih dari satu orang. Nah, ketika kita mau bikin suatu fitur, kita nggak mau kodenya bentrok. Kita nggak mau sharing kode itu dengan cara, kode lu bahas ini dong. Terus kita kasih kirim lewat flash disk. Nah, itu kan ribet banget. Di sini developer biasanya pakainya Git. Selanjutnya kalian bisa pelajarin SAS. SAS ini adalah cara penulisan CSS dengan lebih powerful lagi. Terus untuk standarisasi penulisan kelasnya, kalian bisa pakai BEM atau Block Element Modifier. Kalau kalian udah paham ini, kalian bisa coba pilih framework CSS, misalnya kayak Bootstrap, kayak Materialize, Material UI, terus kayak Semantic UI, dan lain sebagainya. Biasanya yang umum banget ya, orang-orang belajarnya Bootstrap. Kalian bisa coba ikut juga itu, pelajarin Bootstrap. Setelah kalian belajar SAS sama BEM, pelajarin juga yang namanya ESLint sama Prettier. ESLint itu gunanya buat apa? ESLint itu gunanya untuk membuat rule, membuat aturan, membuat standarisasi pada kode yang kita buat. Jadi kan otak setiap engineer itu beda-beda ya. Ada yang bikin misalnya bikin variabel pakai camel case, ada yang pakai snake case, ada yang pakai Pascal case. Nah, ini kalau kita lagi ngerjain project bareng-bareng, standarnya beda-beda, itu bakal bikin kita bingung sendiri. Jadi kita perlu standarisasi. Nah, standarisasi di sini kita bisa pakai tools yang namanya ESLint. Dengan ESLint kita bisa bikin aturan-aturan. Kalau bikin variabel tuh kayak gini, harus camel case misalnya. Terus misalnya untuk bikin string harusnya pakai double quote, bukan single quote. Kayak gitu contohnya. Lanjut lagi di atasnya ada prettier. Prettier itu gunanya apa? Prettier itu gunanya untuk membuat kode kita, misalnya nih, berantakan, dirapihkan secara otomatis. Itu adalah gunanya si prettier. Selanjutnya, pelajarin salah satu framework front end. Di sini kalian bisa milih mau belajar React.js, Angular, atau Vue.js. Di sini saya contohin React.js aja ya. Karena spesialisasi saya itu ada di React.js. Kalian pelajarin React.js secara dalam lah. Gimana state manajemennya, life cycle-nya kayak mana. Intinya pelajarin React.js secara dalam. Kalau kalian mau belajar React.js, bisa kunjungi channel saya, Lambung Dev. Di situ saya ajarin semua tentang React.js secara gratis. Kalau kalian udah belajar salah satu framework, untuk selanjutnya kalian pelajarin modern CSS. Kalian bisa pilih di antara beberapa ini. Styled component atau CSS module atau emotion. Ini bisa pilih salah satunya. Untuk yang benar-benar populer biasanya orang-orang pakainya styled component. Oke, kalau udah styled component, pilih CSS framework. Kalian bisa pilih Bootstrap, Materialize, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya mau tunjukin satu CSS framework yang low level tapi dia powerful banget. Namanya adalah Tailwind CSS. Coba nanti kalian pelajarin yang namanya Tailwind CSS. Kalau udah pelajar Tailwind CSS, pelajarin juga yang namanya testing library. Testing library ini gunanya apa? Gunanya ya untuk melakukan testing pada aplikasi kita. Di sini bisa pakai Jest, React Testing Library, Cypress, Enzyme. Ini pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan aja. Karena apa? Karena testing sendiri itu mekanismenya beda-beda ya. Jadi pilih library sesuai dengan mekanisme testing yang digunakan pada project itu. Selanjutnya, pelajarin lagi yang namanya static typing. Sebelumnya di atas kita udah pelajarin yang namanya JavaScript. Nah, JavaScript itu sebenarnya udah cukup sih untuk bikin project web. Tapi pengalaman saya sebagai software engineer untuk bikin web dengan skala enterprise itu susah banget maintain kode kalau ditulisnya pakai JavaScript. Karena apa? Karena di JavaScript itu bisa dibilang basing-basing lah misalnya. Misal kita punya variabel A, tadinya isinya adalah string, kita isi number itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini kita perlu yang namanya TypeScript supaya apa? Supaya misal kita buat satu variabel yang isinya string, ya udah, variabel itu cuma boleh diisi string aja. Nah, ini
umumnya orang-orang pakainya TypeScript. Kalau kalian nggak mau pakai TypeScript, bisa juga pakai yang namanya Flow. Kalau udah pelajarin TypeScript, ini optional aja sebenarnya, yaitu pelajarin WebSocket. Ini tergantung dari project aja. Kalau misalnya projectnya butuh WebSocket, ya kalian pelajarin aja WebSocket. Kalau misalnya kalian udah sampai ke level ini, seharusnya kalau kalian cuman belajar WebSocket aja, ya gampang lah belajar WebSocket aja. Lanjut lagi, pelajarin server side rendering. Server side rendering ini juga optional aja sebenarnya, tergantung dari kebutuhan project. Terus ada GraphQL. GraphQL juga ini sesuai dengan kebutuhan aja, karena banyak juga perusahaan yang nggak pakai GraphQL, dia masih pakainya REST. Jadi ini optional aja. Lanjut lagi, static site generator. Static site generator ini juga optional aja, tergantung dari kebutuhan. Kalau kalian emang butuh bikin web static, ya pelajari nih Next.js atau Gatsby, Next.js, VuePress, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat.